Depok dan jajarannya, TPPKK Kelurahan sekota Depok dan jajarannya, serta ibu-ibu kader Ocan Bananas, ojek tik yang makanan untuk anak-anak stunting sekota Depok yang sangat saya sayangi. Baik ibu-ibu semuanya, eh, yang pertama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita semua bisa hadir bersama-sama berkumpul di sini. Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Permohonan maaf saya sampaikan dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Dr. Mari Lijiawati. Mungkin nanti beliau akan bergabung di saat berjalannya acara, karena saat ini beliau masih di acara lain, kegiatan lain, yaitu di DPRD. Kemudian juga Ibu Kabid, Dr. Zakiah juga nanti akan menyusul. Semoga tidak mengurangi khidmatnya acara ini, Bu-Ibu sekalian. Dan terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas kesediaan ibu-ibu semua, para kader PKK dan para ojek cantik Ocan yang nanti akan membantu kami dalam mendistribusikan PMT lokal di Kota Depok. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa kita akan memulai pemberian makanan tambahan untuk bayi dengan masalah gizi dengan pangan yang berbasis lokal dimulai besok ya, tanggal 10 November 2023 hari Jumat. Dan alhamdulillah, eh, kami sangat bersyukur karena di Kota Depok ini sudah ada Ocan Bananas ya yang siap untuk mengantarkan makanan-makanan tersebut ke sasaran, yaitu bayi-bayi atau balita yang bermasalah di wilayah. Dalam hal pengantaran tersebut tentunya kita tidak hanya mengantar kemudian ditinggalkan dan tidak dilihat dimakan atau enggak, tapi perlu juga dilakukan edukasi terhadap bayi atau balita yang menjadi sasaran PMT tersebut. Sehingga ibu-ibu kader yang menjadi Ocan Bananas ini diharapkan mampu untuk memberikan komunikasi antar pribadi, yaitu semacam edukasi kepada ibu balitanya gitu ya, terutama dalam hal pemberian makanan yang sehat, cara pengolahan yang benar, kemudian cara pemberiannya, bagaimana harus interaktif bersama anak gitu ya, bagaimana cara menyajikannya gitu. Jadi ibu-ibu kader Ocan Bananas diharapkan nanti waktu memberikan juga memberikan edukasi-edukasi tersebut supaya mereka tidak hanya tergantung dari PMT lokal yang diberikan oleh pemerintah, tapi pada akhirnya nanti mereka juga bisa mengolah makanan sendiri, mengolah makanan yang sehat sendiri, kemudian memberikan makanan kepada anaknya, kepada balita, kepada bayi dengan benar seperti yang dicontohkan melalui PMD lokal tersebut. Pasti banyak ya, banyak kendala di lapangan yang terjadi, baik itu mungkin masalah balitanya lagi pergi itu ya sama ibunya, kemudian mungkin telat dalam pengantaran, dalam penyiapan makanan dan lain sebagainya. Itu masalah-masalah yang akan nanti kita cari solusinya bersama-sama. Nah, saat ini fokus kita lebih kepada bagaimana ibu-ibu nanti bisa memakai bahasa yang baik gitu ya, menyampaikan edukasi, menyampaikan apa sih sebenarnya tujuan dari pemberian makanan tambahan lokal ini, karena mungkin pastinya ada juga ibu-ibu balita yang biasanya tidak mau menerima gitu ya. Nah, nanti ibu-ibu kader diajarkan, ibu-ibu kader Ocan diajarkan bagaimana cara memberikan edukasi kepada ibu balita tersebut. Baik, mungkin itu saja pengantar dari saya. Mungkin nanti bisa dilanjut materi, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan ibu-ibu semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mau sampai ke depannya menjadi ibadah, dicatat sebagai ibadah. Dan semoga ibu-ibu kader, ibu-ibu Ocan sehat semua ya, sehingga bisa melaksanakan kegiatan ini dengan lancar. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih.
Habis kepada mana? Ibu Iya, Koordinator tadi nggak enak ini badan. dan selanjutnya Hmm. selanjutnya langsung ke acara materi ya. Materi inti yang pertama dari Dokter Gigi Iyani. Kepada Dokter Gigi Iyani, waktu dan tempat kami persilahkan. Dokter. Terima kasih. Ini enggak di Ya, materi dulu nih. Enggak kasih kenapa dok? materinya dulu. Langsung materi ya dok? Ini langsung ke APP karena kan saya nggak ngasih materinya ya, lebih ke teknisnya aja. Oh iya silakan dok. Jadi nggak materi dulu nih Mbak. Langsung cara penyampaiannya dok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ibu-ibu Ocan Banana semua nih yang cantik-cantik semua nih. Walaupun kondisinya siang hari, semoga ibu-ibu dalam keadaan bahagia dan ceria semua ya Bu. Nggak ada yang ngantuk ya, semoga ya Bu. Agak ngantuk Bu. Nggak ada yang ngantuk ya. Boleh nanti saya sambil bicara, saya juga mau berinteraksi nih sebenarnya sama ibu-ibu semua. Jadi saya sih nggak pengen ada yang diem. Nggak apa-apa nanti kalau mau komen atau mau menyampaikan pendapat boleh ya ibu-ibu ya. Ini saya sedikit menyampaikan. Ibu-ibu ini ngomong-ngomong sudah menjadi Ocan Bananas ini udah berapa lama nih Bu? Dari Ocan Bananas pertama Bu. Iya. Terus Bu. Oke, berarti udah sering ya Ada yang sebenarnya baru ya juga. mengantar 2 kali Bu. ada balita stunting gitu ya, dan kayaknya ibu-ibu juga udah sering ya ngobrol sama keluarga dan lain-lain. Jadi ini saya bukan mengajarkan tapi lebih kita sharing aja ya Bu. Nanti boleh sambil ini aja, sambil apa namanya, sambil ibu mau menyampaikan, misalnya mau menyampaikan pengalaman dan lain-lain. Oke, izin saya sedikit sharing. Pertama, ya oke, saya mau sharing dulu sebentar ya. Bunda. Ya, ini terkait teknik-teknik komunikasi antar pribadi atau KAP. Nah, teknik-teknik KAP, komunikasi antar pribadi. Coba saya pengen tahu ada yang mau berkomentar apa sih komunikasi antar pribadi itu? Sebagai Ocan Bananas, boleh? Coba raise hand dulu biar saya bisa lihat nih mana yang raise hand. Ada bisa raise hand? Nggak ada yang raise hand, atau boleh Ibu siapa yang mau bicara? Satu orang boleh? Nah, boleh Ibu Susi Setiawati dari Pokja. Komunikasi antar pribadi, komunikasi dengan 2 arah, Bu. Kedengeran, Bu? Antara? 2 arah. Iya, antara siapa? Antara saya dan balita besok. Oke, Ibu udah pernah kan ya berkomunikasi 2 arah dengan Total infansi. udah sering ya Bu ya? Udah, Oke. iya. Terima kasih Ibu Susi. Nah, Bu. oke, kita lanjut. Ini versi ringkas aja. Saya nggak bisa next ya. Halo. Sebentar. Nah, 3 prinsip dari komunikasi antar pribadi. Ada 3. Yang pertama adalah kita menambah keakraban. Saya udah yakin lah ibu-ibu semua sering ya mengunjungi pasien atau mengunjungi keluarga. Udah pada akrab, jadi nggak apa-apa Bu, SKSD sedikit ya, so kenal, so deket, nggak apa-apa Bu. Tapi kita juga harus menghargai, jangan kita sosok akrab terus tapi tidak Di mana giniannya? beri kesempatan untuk
keluarga tersebut bicara. Jadi kita harus Di dalam kan ada selain bisnet. akrab, kita Yang paling kanan mendengarkan, paling bawah. bicara, dan prinsip yang ketiga adalah mengunci komitmen. Nah, ini saya lihat ada Bu Sandra nih, raise hand, boleh Bu Sandra mau menyampaikan pendapat, boleh Bu, silakan. Bu Sandra mau menyampaikan pendapat? Di unmute dulu, Bu. Bu Sandra. Tidak mau menyampaikan? Oke, jadi intinya Bu, ibu-ibu sebagai Ocan Bananas nanti harus akrab gitu ya sama keluarga yang akan ibu sampaikan makanannya. Kemudian saling mendengar dan bicara. Jadi tidak hanya kita yang berbicara, tapi kita juga memberikan kesempatan untuk keluarga yang lain untuk ini ya, untuk bicara. Jadi saling ngobrol lah ya Bu ya intinya ya. Kemudian mengunci komitmen. Jadi kita ngobrolnya bukan hanya ngalor ngidul ya ibu-ibu semua, tetapi kita mengunci komitmen. Sebenarnya tujuan kita apa sih memberikan kita ngobrol, kita akrab, dan apa tuh sebenarnya ada tujuan gitu. Ibu sebagai ojek cantik mengantar makanan untuk anak stunting kan yang jelas ingin warganya itu tidak menjadi stunting lagi. Berarti kan ibu-ibu semua harus kayak semacam mengajak keluarga untuk berkomitmen bagaimana supaya bisa keluar nih dari lingkaran stunting ini. Oke. Lanjut ya, Bu. Nah, kemudian, lalu tadi kan kuncinya itu kita harus menambah keakraban, saling berbicara, dan membuat komitmen. Bagaimana nih cara kita berinteraksi, membangun keakraban? Membangun keakraban ini, kalau ibu-ibu sudah kenal, itu lebih gampang. Kalau misalnya tetangga atau ada satu RT, satu RW, ibu-ibu pasti sudah biasa ya Bu ya, untuk ngobrol nih. Nah, sekarang kalau misalnya kenal nggak kenal nih, misalnya ibunya. Nah, jadi yang harus dilakukan yang pertama adalah nonverbal yang nyaman. Nonverbal itu artinya kita nggak ngomong, tapi kita senyum gitu ya, sapa, atau tangannya begini gitu ya. Atau misalnya ibu-ibu punya daya humor yang tinggi, boleh nih sambil humor-humor sedikit gitu ya, bercanda-bercanda dikit gitu ya Bu. Atau misalnya menyebutkan nama gitu ya. Assalamualaikum Bu Ina misalnya gitu. Gitu ya, tanya nama, lalu bagaimana dengan keluarganya, atau kita boleh ngobrol-ngobrol, apa kabar Bu gitu ya. Ibu-ibu siapa nih Bu? Bu Ina. Oh, Ibu Ina ada saudara nggak di sini misalnya? Gak apa-apa, itu untuk mengakrabkan diri. Sesuai dengan yang ada di situ. Kemudian juga kasih hadiah nih, misalnya boleh nih buat anak-anaknya. Ini saya bawa makanan gitu ya. Atau terus ajak ngobrol. Kemudian nanti boleh sebenarnya bawa hadiah-hadiah kecil, tapi nggak boleh yang aneh gitu ya. Maksudnya mengganggu nanti kesehatan si anak tersebut. Nah, saya sebelum lanjut ke slide berikutnya, saya pengen ada nih ibu-ibu yang ngasih contoh nih, Ibu Ocan Bananas yang sudah biasa mengunjungi pasien-pasien, gimana sih cara ngobrol biasanya gitu kalau pertama kali ketemu nih, udah sampai rumah. Boleh ada yang berani raise hand untuk kasih contoh? Gimana caranya kita membangun keakraban? Boleh ada yang raise hand? Oh, saya lihat ini ada PKK Kemiri Muka nih, rame sekali. Boleh salah satu nih ngasih contoh? Ada yang mau kasih contoh? Ya, boleh Bu. Dari PKK Kemiri Muka nih, Bu Ocan Bananas. Kasih contoh nih, pertama kali kalau ketemu dengan pasien atau ketemu dengan keluarga anak stunting, gimana sih? Coba. Ada yang kasih contoh, Bu? Kenalan dulu. Ya, kenalan dulu. Terus tadi ini senyum, sapa, mengangguk. Nah, boleh nggak dipraktekkan? Nah, siapa nih? Sebentar. Bu Berta, silakan Bu Berta. Boleh?
Ya, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya dari Kader Posyandu Melati BSI. Kami di sini ingin saling berkenalan dengan Ibu dan menyapa keluarga Ibu. Bagaimana keluarga Ibu, baik, sehat? Ibu, ini anak Ibu punya balita ya, Bu ya? Aduh, lucu ya, Bu. Balita Ibu namanya siapa ya, Bu? Eh, 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 Ibu suka ke posyandu tidak, Bu? Kira-kira gimana, Bu? Ibu sering ke posyandu, pelayan posyandu seperti apa, Bu? Saya sedikit mengasih ini ya, Bu, saling kenalan dulu supaya saya kenal anak ibu, keluarga Ibu dan anak-anak Ibu, balita Ibu. Iya. Oke, terima kasih Bu Berta. Bagus sekali ya, mudah-mudahan bisa ini ya Bu, bisa secair itu ya, jadi nggak usah kaku. Boleh saya kasih contoh satu lagi? Ada yang mau kasih contoh satu lagi? Siapa yang mau raise hand? Atau nanti ngobrolnya sama saya nih, ceritanya saya keluarga balita stunting, jadi kita tektokan ya Bu. Nah, siapa ini? Toliatul Hidayah. Silakan Ibu Toliatul Hidayah, kita ngobrol ya Bu. Ceritanya saya keluarga orang stuntingnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih? Ini Bu dari kader Kelurahan Bojong Pondok Terong. Mau ngapain ya kesini ya Bu ya? Iya nih, saya alhamdulillah nih dapat dikasih tugas nih untuk nengokin si balita. Ternyata kan balitanya ini nama anak ibu. Saya mah ini mah misalnya kalau saya belum kenal ya Bu. Terus ini ada sedikit makanan nih buat si balita. Balitanya ada nggak ya Bu? Ntar kalau misalnya balitanya ada ya kita ajak ngobrol. Oke. Jalan. Kalau udah kenal gimana Bu? Kalau udah kenal saya kebanyakannya candainnya begini Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Toli, gimana Bu? Iya, aku belum ngopi nih, mau ngopi gitu biasanya saya mah. Oh gitu. Ayo kagak punya kopi Bu. Makan aja kagak bisa, gimana nih Bu? Kadang kan candaan kan gitu, ayo gitu biasanya yang kalau udah kenal mah begitu Bu. Oke. Ya, yang Iya. penting membuat cair suasana ya Bu. Iya, alhamdulillah begitu sih kalau suka-suka ngunjungin balita. Oke, ya. Terima kasih Ibu Toliatul Hidayah. Ya, ini saya lihat juga ada Ibu Anita dari PKK Cimpaen. Boleh Bu? Boleh Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tim penggerak PKK Kecamatan. Ini saya Ibu Lurahnya. Bu Lurah, ada apa nih kesini nih Bu? Saya mau melihat ini perkembangan si Dede. Gimana Ibu perkembangan si Dedeknya? Ya Bu, gitu-gitu aja sih Bu. Cuman ya emang makannya dikit banget Bu. Iya, Makan kemarin kan kita udah ngasih contoh menu yang untuk si Dede. Mudah-mudahan si Dede dengan menu yang kami suka kasih gitu, istilahnya biar si Dede tambah semangat, tambah sehat lagi ya. Oke. Terus gimana ya Bu biar tambah sehat? Kurang mulu makanannya Bu. Tapi Ibu kan sering ke Posyandu ya. Nah, nanti kami kasih arahan lagi nih, biar si dedeknya nafsu makannya bertambah dengan bervariasi nih menunya. Misalkan telur kita bikin biar telur itu jangan kayak bentuk telur gitu. Jadi divariasiin biar si dedeknya mau makan. Kan kadang-kadang anak itu ada yang tidak suka telur. Nah, nanti Ibu kasih contoh nih variasi telur itu dijadiin seperti apa gitu. Jadi menunya biar menarik dan menarik dia untuk makan gitu ya Bu. Oh siap lah Bu. Berarti Ayah harus ke Posyandu mulu ya Bu ya?
Enggak juga sih. Kan karena ke Posyandu itu kan sebulan sekali. Jadi kami ini kan ada inisiatif untuk apa selalu mengontrol gitu, selalu apa cari tahu gitu, sharing-sharing sama ibu dan kami sebagai kader Ocan Bananas supaya ibu juga nanti tidak bertanya-tanya lagi nih, oh akan apa bikin menu apa lagi nih selain yang kami apa suka kasih gitu. Jadi bervariasi. Jadi ibu nggak harus selalu ke Posyandu karena kan Posyandu kan sebulan sekali. Kalau kami sebagai Ocan Bananas itu seminggu itu kami kontrol gitu untuk adik-adiknya supaya adiknya, ada perkembangan lah gitu. Ya, makasih Ya, banyak Bu Lurah. iya, Jangan sama-sama. ditinggal ya Bu. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Bu Anita dari PKK Cimpaen. Nah, sekarang gimana? Saya pengen tahu nih, ada yang ngasih contoh nggak gimana caranya menghadapi warga yang agak-agak tertutup nih, apatis gitu. Ada yang mau kasih contoh nggak? Ini saya lihat ada Ibu Sandra ya. Ibu Sandra, boleh bicara, silakan Bu. Ini misalnya ketemunya sama warga yang tertutup ya Bu. Boleh Bu Sandra, silakan. Bu Sandra boleh di unmute. Bu Sandra mau bicara? Atau mungkin ibu yang lain yang mau kasih contoh untuk bicara dengan warganya yang agak tertutup nih. Ada yang mau kasih contoh? Ini dari PKK Cimpaen mau lagi ngasih contoh lagi? Ya boleh, silakan. Dari tok-tok pintu dulu ya Bu. Saya yang punya rumahnya nih Bu. Cipayung boleh, Bun? Oh Cipayung. Assalamualaikum. Ya sebentar. Waalaikumsalam. Siapa ya Bu? Oh, saya Bu, kader yang biasa suka keliling Bu, suka nganter-nganter. Biasa Bu, kalau lihat balita-balita, suka apa ya? Lihat anak-anaknya, udah sekolah belum, udah ke PAUD belum, atau masih sering ke posyandu enggak Bu? Aduh, saya lagi repot banget, Bu. Ini lagi repot lah, Bu. Pokoknya, makasih ya, Bu. Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu, kalau Ibu repot, kalau Ibu nimbang di rumah nggak apa-apa Bu, yang penting Ibu WA aja lewat saya nggak apa-apa kok. Saya juga pulsanya juga habis, Bu. Nggak, kadang ada pulsa, kadang enggak. Ah, Ibu, kasihan atuh Bu anaknya, biar biar berteman di posyandu kan banyak teman-temannya Bu. Jadi kalau di dalam aja rumah anak kasihan Bu. Kalau di posyandu kan atau di luar kan bisa berbicara apa yang lain anaknya. Kalau di Saya rumah malu. aja kan kasihan. Bu, lagian saya Jangan malu malu yang Bu. lain. Yang lain tuh anak-anak pada gendut-gendut semua. Ngapa anak saya kecil gitu, Bu? Komunikasi sama Apa-apa Bu. Yang orang sebelah juga tuanya ada yang kok Bu. punya. Anaknya enggak itu kan anak kurus juga bukan berarti kurang gizi Bu. Justru bisa juga karena anak itu nangis melulu di rumahnya nggak ada teman. Coba kalau keluar kan jadi bisa ngelihat temennya mau makan Tapi Ibu sambil ini ya jalan-jalan. bantuin saya kan? Tapi Ibu bantuin saya kan nanti kalau anak saya diapa-apain gimana, Bu? Ah Bu, insya Allah saya bantuin, tenang aja Bu, saya jaga. Kok nimbang juga saya nggak dibuka-buka ke siapa-siapa, masa saya bilang-bilang anak ibu timbangannya segitu kan enggak Bu? Oh ya udah deh, terima kasih deh Bu. Kalau gitu insya Allah deh nanti saya datang ya Bu.
Ya, iya nanti kan ada ocan Bu, ocan bananas. Nah nanti ada menu-menu makanan yang buat anak Bu, buat anak kalau nggak mau makan nanti Ibu bisa tahu. Mungkin saya juga nanti ke sini Bu, nanti Ibu bisa tahu cara-caranya anak biar mau makan. Dan jadi ada menu-menunya biar dibentuk-bentuk seperti binatang, kreasi gitu ya Bu ya. Nanti Ibu datang Oh, ya. iya deh. Ya deh, Bu. Ya udah kalau gitu nanti saya diinfo-info terus ya, Bu ya. Setiap ada info-info ya, Bu. Makasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Makasih, Bu. Dadah Dede, biar sehat selalu. Iya, terima kasih, Bu. Wah, terima kasih nih, Bu. Dari PKK Cimpaen. Oke, sebelum nanti ini udah ada yang raise hand, Ibu Kartini. Nanti kita coba ini ya, Bu. Kita lihat ke slide dulu berikutnya ya, Bu. Ini, nah. Jadi tadi sebenarnya udah dipakai. Ini ada coretan-coretan ya, bentar ya. Gimana cara ngapus coretan ini ya? Ya, ya. Jadi eh, tadi sebenarnya sudah dipakai semua ya. Sebenarnya ibu-ibu Ocan Bananas ini udah pada pinter-pinter semua. Jadi kayak kalau untuk orang-orang yang masih baru gitu ya. Jadi caranya kita memperdalam gimana caranya kita biar akrab. Nah, kita tanya misalnya, Bapak atau Ibu Ani hobinya apa nih? Oh, saya hobinya masak. Oh, masak apa, Bu? Nah, seperti itu. Jadi diperdalam gitu supaya supaya kita saat ngobrol nggak kaku gitu ya. Misalnya, oh saya senangnya belanja. Oh, belanja kemana, Bu? Ke pasar. Oh, pasar itu ya. Oh, sama dong. Saya juga suka kayak gitu-gitu. Terus biasanya belanja apa aja? Itu kan biasanya kalau ibu-ibu mah pasti ini ya Bu akan mengalir ya Bu ya. Akan mengalir gitu ngobrol apa. Nah, jadi ibu-ibu semua bisa memperdalam. Jadi kayak tadi misalnya punya anak berapa gitu. Anaknya 3, oh sekolahnya di mana? Nah, itu sepertinya sepertinya sih hal-hal yang sudah biasa ibu-ibu semua lakukan gitu ya. Oke, sebentar ada azan dulu, saya izin sebentar. Udah itu ya, yang penting daftar hadir. Ya jelas. Kalian aja. Kalau itu cuma kalau mau ke begini.
Ya, baik Ibu-Ibu, kita lanjut lagi. Ini tinggal beberapa slide aja. Jadi intinya untuk berkomunikasi antar pribadi itu kita harus mendengarkan. Jadi kita jangan nyerocos aja gitu ya Bu ya, ngomong sendiri gitu. Tapi kita nggak menghargai orang di depan kita nih. Ibu, anak ibu tuh stunting. Jadi ibu harusnya nggak boleh begitu ya Bu ya. Jadi kita harus mendengarkan sebenarnya kendala atau permasalahan mereka ini apa. Di samping misalnya kendalanya itu seperti apa, kita harus mengapresiasi. Jadi kalau misalnya anak stunting kendalanya tuh misalnya tidak ada dukungan dari suami, tidak ada dukungan dari keluarga, misalnya dia tidak mau ASI eksklusif dan lain-lain, tetap kita harus memberikan apresiasi. Nanti kita lihat contohnya. Setelah kita memberikan apresiasi, kita bukan juga jadi ikut-ikutan. Oh iya ya Bu, ternyata benar ya bahwa suami kita itu nggak boleh kita nyusuin bayi ya biar susunya misalnya tetap kencang. Nah, kita bukan jadi terbawa arus, tetapi kita sebelumnya memberikan apresiasi, tetapi di akhirnya kita harus memberikan klarifikasi. Begitu Bu. Jadi setelah kita memberitahu gitu ya, setelah kita mendengarkan apa kendala-kendala mereka, kemudian kita mengapresiasi dan diakhiri dengan klarifikasi. Ini contohnya nih Bu. Nah, misalnya suami kita ya, jadi kita oh iya Bu gitu ya. Mendengarkan dulu ini nih suami saya begini. Ya Bu, saya paham sih suami kurang setuju ya dengan imunisasi. Mereka khawatir gitu ya, takutnya anaknya gimana. Tapi tapi kita selain beri apresiasi gitu ya. Oh iya, kami paham gitu. Suami-suami kita kan kadang suka tidak setuju, itu salah satu bentuk apresiasi. Tetapi kita lanjutkan dengan klarifikasi tadi, Bu. Atau tadi, suami-suami kita ya bagus ya. Jadi artinya mereka khawatir nih, ada rasa khawatir pada istri atau pada anaknya. Nah, tetapi kita berikan klarifikasi. Kalau begitu mungkin kita harus ajak ngobrol suami, seperti itu. Jadi kita harus ajak ngobrol suami, nanti kalau tidak diimunisasi, bisa saja pertumbuhannya jadi kurang maksimal, dan lain-lain seperti itu. Jadi kita nggak langsung menyanggah gitu ya. Ya, suami saya soalnya nggak dukung ASI eksklusif. Ya, Ibu, itu mas suaminya salah. Nah, tidak seperti itu, Bu, gitu ya. Jadi, kita harus menggali, selain menggali, kita memberikan apresiasi kepada kepada tadi pandangan-pandangan, misalnya pandangan-pandangan suami dan lain-lain. Setelah itu kita klarifikasi. Nanti kita latihan ya Bu, abis ini ya. Nah, lalu ya misalnya ya kalau atau iya mertua saya nggak dukung. Iya memang zaman dahulu kan kadang anaknya kelihatannya aus mulu, makanya suka dikasih susu formula misalnya gitu. Tetapi sekarang ini kan kita tahu bahwa anak bayi itu tahan gitu. Selama 72 jam dia tidak minum ASI, tidak masalah seperti itu. Begitu ya, Bu? Oke. Nanti Ibu-ibu boleh di sini ada yang mengajukan diri untuk memberi contoh. Contoh ini tadi, contoh untuk mendengarkan, lalu mengapresiasi dan mengklarifikasi. Seperti ini contohnya ya. Nah, jadi selain supaya kita ingat juga kita boleh langkah-langkah saji. Ini tuh dalam kunjungan rumah. 4 langkah pelaksanaan kunjungan rumah. Yang pertama, saji salam. Kedua, ajak bicara. Ketiga, jelaskan dan bantu. Kemudian, I-nya ingatkan. Jadi kalau memang harus minum obat atau misalnya harus kembali ke posyandu, ini yang kita lakukan. Jadi apa Bu? Supaya ingat Bu, langkah-langkah dalam kunjungan rumah apa aja? Saji, salam, ajak bicara, jelaskan, dan bantu. Ya, oke. Ya, sekarang ini saya sudah selesai, ini materinya. Jadi sebenarnya dalam menyampaikan seperti itu ya Bu, kita nggak langsung, ini salah, ini nggak boleh, ini itu. Tetapi kita menyapa dulu nih, menggali dulu untuk orang-orang yang baru gitu. Kemudian kita gali masalahannya kenapa,
Lalu kita juga apresiasi tadi. Oh iya, berarti sebenarnya keluarga ibu tuh Malam aja. sangat khawatir terhadap ibu. Tetapi kita klarifikasi gitu. Ada yang mau kasih contoh, ibu-ibu? Ada yang mau raise hand? Mau kasih contoh berbicara dari mulai tadi tok sampai ini, sampai memperdalam, kemudian memberikan apresiasi dan memberikan klarifikasi. Ada yang mau kasih contoh? Nanti saya lagi nih partnernya. Ada yang mau menyampaikan? Ada yang mau raise hand? Tadi yang dari Cipayung ya? Siapa ya tadi ada yang mau bicara? Yang raise hand tadi yang belum sempat siapa ya, Bu? Boleh raise hand lagi? Boleh raise hand lagi, Bu? Ada yang mau? Atau saya tunjuk nih ya, Bu? Saya tunjuk ya, Bu? Siapa nih yang mau? Oke, saya tunjuk aja nih. Ibu siapa ya? Ibu Khairus Salmi ada? Ibu Khairus Salmi ada? Atau siapa nih? Saya stop share dulu deh. Ya, ada yang mau bicara? Siapa ya? Coba. Nah, Ibu Dahliah deh. Ibu Dahliah boleh, Bu? Yo, Ibu Dahliah. Kasih contoh, Bu. Ngobrolnya sama saya, Bu. Di unmute dulu, Bu. Di unmute dulu, Bu. Ibu Dahliah, ayo, Bu. Ya, Ibu senyum aja. Ayo, ngobrol sama saya, Bu. Di unmute dulu, Bu. Mic-nya. Ya, boleh. Ayo kita ngobrol. Nah, saya kan belum pernah nih, saya baru pertama kali nih ikut Oh, ini. gitu. Oke. Jadi Gak kita apa-apa, latihan. jadi saya tuh belum tahu apa trik-triknya atau seperti apa gitu. Makanya saya mencoba untuk menyimak dulu gitu. Oke, baiklah Iya. kalau gitu. Iya. Oke, kalau gitu tadi yang ini saya mau lihat Ibu Nuriyah dari PKK Meruyung. Silakan, Bu. Ibu Nuriyah. Boleh Ibu Nuriyah? Atau ini yang sudah standby nih Ibu Imas aja, Ibu Imas Yuliati. Assalamualaikum. Ayo Bu. Sebenarnya saya juga baru, Bu. Gak apa-apa, latihan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Apa kabarnya, Bu? Bagaimana? Ini Ibu siapa ya, Bu? Oh, masa Ibu nggak kenal? Kan biasa kita ketemu di Posyandu. Ibu sih jarang ke Posyandu. Kalau mau aja datang. Jadi kalau disuruh-suruh baru datang. Kalau nggak dipaksa-paksa baru datang. Iya, Ibu sampai ke rumah saya. Ini ada apa ya, Bu? Soalnya gini ya, kita tuh ingin banget anak-anak Ibu itu sehat, pencapaian tinggi badan, berat badannya sesuai dengan apa yang di KMS itu loh, Bu. Ya, inginnya seperti itu. Iya. Semua balita yang ada di semua di sekitar kita gitu. Iya sih, Bu. Cuma ini saya tuh kan sama mertua saya dibilang anak-anak kan ini anak saya masih kecil, jadi katanya udah nggak usah dikasih yang macem-macem, yang penting satu macem aja biar dia suka dulu aja sama satu macem makanan gitu katanya, Bu. Iya sih, emang begitu. Cuma kan
apalagi balita ibu kan udah di atas 1 tahun ya. Jadi udah seharusnya makanan itu beragam yang dikasihkan untuk balita ibu. Jangan cuma pisang aja, susu aja, jangan begitu ya Bu. Kasihan anaknya. Jadi untuk biar nggak susah juga kalau udah besar. Jadi dia tuh jadi bukan pemilih, jadi milih-milih makanan gitu. Harus seperti Oh itu. gitu. Ya, Iya, tapi makanan udah itu kadung harus nggak suka. Mereka iya jadi udah makanya kadung nggak suka, jadi sukanya pisang aja terus, Bu. ya sekarang ibu bisa nyoba tuh bikin makanan tuh dari segala macam tuh dibikin kayak binatang, kayak pohon-pohon, kayak kembang itu bisa Bu. Di Oh YouTube tuh gitu. ada tuh Bu cara-caranya untuk menarik anak supaya mau ya memakan apa yang kita bikin. Oh iya deh, itu Ibu ngomong-ngomong itu bawa rantang apaan sih Bu itu? Iya. Kita tuh apa namanya care apa sih sayang gitu sama anak ibu ya Bu ya. Jadi ada dari kita tuh dari Posyandu, dari kecamatan, dari Kota Depok sebenarnya ini tuh Bu dari Dinas Kesehatan yang selama ini memantau anak ibu supaya anak ibu tuh selalu sehat. Makanya kita beri makan ini supaya selain anak ibu menjadi sehat juga ke sananya ibu tuh bisa mencontoh oh makanan seperti ini yang bisa diberikan untuk anak. Oh gitu, Bu. jadi itu buat saya dulu boleh Bu? Ya buat anak ibu ya. Oh buat anak. Saya Iya. boleh nggak Bu? Ya ibu mah jangan atuh kasihan anaknya. Oh buat anak saya dulu kan Ya, saya tapi biar nyicip-nyicip sehat ya. dikit Biar boleh ya Bu? cepat tinggi dikit aja. Oh ya Allah baik banget Ibu ya. Iya ini tuh karena kita tuh sayang sama balita-balita. Bukan cuma saya, tapi dari atas, dari Dinas Kesehatan, dari PKK Kota, PKK Kecamatan, PKK Kelurahan, semuanya sayang sama balita ibu ya. Ya Allah, Makanya Masya Allah, ibu ngasih makasih makan Ibu. semangat ya Bu. Ya, Ibu sering-sering aja kalau gitu main ke rumah saya ya Bu. Ya insya Allah dalam 1 bulan ini saya tiap hari ke rumah ibu. Tapi Oh gitu. kesananya ibu harus berusaha sendiri ya. Oh Harus siap-siap dicontoh deh Bu. makanan-makanan yang setiap hari saya kirimkan ini teh oh seperti ini. Oh Nanti iya kesannya baik. ibu teruskan. Iya makasih banyak ya Bu. Diterima Ya ya Bu sama-sama. rantangnya, makasih ya Bu. Makasih Bu, maaf. Ya pintar, good banget nih Bu. Ya walaupun Ibu belum pernah, tapi ya seperti itu ya Bu. Jadi mau eh, yang kita datengin mau galak, mau ini kita harus tetap senyum gitu ya Bu. Oke, terima kasih Bu Imas Yuliati. Sama-sama. Oke, sekarang saya mau lihat ini ada Ibu Endang Budiastuti. Ini kayaknya udah makan ini nih, asupannya udah cukup nih kayaknya nih. Ya, coba nih, kayaknya udah energinya udah cukup. Ibu kasih contoh sekarang ya. Minum dulu Bu. Di unmute dulu Bu suaranya. Ya Ibu, selamat menjelang sore. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Endang Budiastuti. Saya ada di Pengasinan. Oh, Pengasinan ya Bu. Silakan Bu. Jadi kalau saya, gini ya, kan kadang orang ada yang sulit ya Bu ya, sulit untuk datang ke ini. Kebetulan kalau saya sih begini aja Bu, kalau mau mengantar itu atau biasa saya sweeping itu bagi yang susah itu saya bilang gini bahwa ini adalah program pemerintah, ya kan. Kebetulan Ibu, saya mau siap nih datang bawa rantang apa yang gimana ya itu ya Bu ya. Oke. Ya, jadi kan Ibu jadi Ocan Bananas, terus nyampe ke rumah. Oke, saya yang galak nih ya Bu ya. Saya jadi yang galak nih, yang punya rumahnya nih. Ya, Ibu. Ibu. Salam. Siapa ya Bu? Saya Bu, Ibu Endang. Saya itu kader Ocan Bu. Enggak Bu, maaf Bu, enggak ada terima sumbangan Bu.
Bukan begitu, Bu. Kami ini adalah menjalankan program pemerintah karena eh, di posyandu kami itu akan memberikan asupan makanan tambahan bagi putra-putri kita yang ada di posyandu kita, Bu. Kebetulan di antaranya adalah putranya Ibu gitu. Enggak usah, Maka Bu. Kami mampu kok, Bu. Ngapain, Bu? Dikasih-kasih tambahan, enggak usah. tidak gitu, Bu. Bukan, kita ini bukan masalah mampu atau tidak mampu. Kita kan karena memang ini program pemerintah, sayang loh, Bu, kalau tidak dimaksimalkan gitu loh. Kebetulan memang ini program kita juga untuk apa ya namanya? Menambah kreativitas tambahan anak untuk asupan anak gitu loh, Bu. Itu yang dikasih siapa aja emangnya, Bu? Kita hampir berapa persennya gitu loh, Bari. Kan gini, Bu, kebetulan di program kita ini pada saat penimbangan itu kan ada memang yang tumbuh kembang anak itu agak-agak kurang, agak lambat gitu ya, Bu ya. Dan kebetulan pemerintah mengadakan program ini, jadi kita maksimalkan untuk menambahkan asupan gizi tersebut. Nggak usah, Bu. Nggak usah sih. Jadi anak saya kurang itu. Enggak kok, Bu. Itu mah anak saya kemarin tuh cuman nggak mau makan aja sebulan kemarin. Nanti-nanti mau makan, Bu. Bukannya kita mereka bukan ibu tidak mampu atau itu bukan, tidak. Kebetulan kami itu hanya ingin membantu ibu. Biar mungkin kalau diberikan dengan asupan kita mungkin ada kreasi-kreasinya begitu, jadi ingin menambah anak ibu jadi minat untuk makannya gitu. Nah, itu yang masak siapa? Enak nggak tuh masakannya? Jangan-jangan enakan saya masakannya, Bu. Insya Allah sih, Bu. Kebetulan kita kan kerjasama dengan catering ya, Bu ya. Jadi kualitasnya terjamin dan juga di dalam pengawasan juga. Jadi kita nggak sembarangan itu. Gitu. Tapi ini jangan-jangan pertama gratis, besok-besok bayar lagi, Bu. Enggak juga, Bu. Insya Allah karena ini program pemerintah, kita tidak ada pungutan biaya kok, Bu. Gitu. Nanti ini sepertinya kita akan berjalan sampai 28 hari. Sepertinya seperti itu, Bu ya programnya. Jadi maksudnya gimana, Bu? Saya selama 28 hari dikasih gitu? Iya, Ibu. Kita menerima rantangan selama 28 hari. Oh, ya udah deh, Bu, nggak apa-apa kalau gitu. Kalau gitu 5 porsi ya, Bu. Di rumah saya kan ada 5 orang. Ya, ini kan karena program pemerintah ya, Bu. Di sini kita kan ada yang menerima yang berhak itu siapa gitu. Kalau Ibu mau pesan 5 porsi itu di luar. Ya, di Ibu luar. mah setengah-setengah ngasihnya. Ya, Iya, kalau Bu, Ibu tapi masalahnya, Bu, suami saya tuh suka nggak ngebolehin saya masak segala macem. Jadi masaknya tuh itu aja terus gitu. Mertua saya juga sama, jadi nggak usah banyak macam-macam masakan buat anak mas, satu macam aja katanya gitu. makanya, Bu, mungkin dengan kreasi kita ini olahan kita dengan yang model-model bermacam-macam bentuk dari warnanya, jadi anak makin tertarik gitu loh. Barangkali dengan apa ya usaha kita membantu ibu biar putranya ibu juga jadi suka dengan makanan-makanan yang kita sajikan kayak gitu. Oh ya udah deh, makasih deh Bu. Kalau gitu ya Bu, nanti saya juga kasih tahu suami saya sama mertua saya ya Bu. Terima kasih pula Ibu, terima kasih banyak juga saya Ibu mau menerima program pemerintah ini. Semoga ibu-ibu yang lain pun juga demikian ya Bu. Iya Bu, sama-sama ya Bu. Makasih juga ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Bu Endang. Bener nih kayaknya udah dikasih ini langsung semangat jawabnya ya Bu. Minum dulu Bu. Ya, mungkin sebelum saya akhiri, ada mau satu lagi? Yang rame-rame ini dari Sukamaju Baru atau dari Kemiri Muka, ada yang mau kasih contoh?
Ya, boleh deh kemiri muka. Ya, Bu. Oh, kita latihan ya, Bu. Boleh, Ocan Bananas nih, kita latihan. Ya, sebentar ya. Ya. Jadi saya sih. Lah itu kan Ocan. Ya, Ocan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Po? Ya, kok siang-siang begini main? Iya. Panas begini. Iya, Ibu. Saya dari Ocan Kemiri. Kebetulan saya ke Posyandu Kamper ceritanya. Dari Posyandu Kamper. Saya dari Posyandu Kamper. Terus anak Ibu sering ke Posyandu ya, Bu ya? Iya sih, cuman udah berapa bulan ini nggak datang sih, Bu. Oh gitu. Kemudian terus anak Ibu kemarin timbangannya saya lihat kurang waktu sweeping ya, Bu ya? Waktu sweeping agak kurang gitu ya. Enggak, Bu, itu mah timbangannya salah. Kayaknya timbangannya salah, Bu. Anak saya mah lincah kok. Lincah. Oh iya. Kayaknya timbangannya. Oh iya, nanti kita pantau lagi ya, Bu. Kebetulan ini ada PMT, ada makanan tambahan ya, Bu ya, untuk anak Ibu. Siapa? Nah, kebetulan untuk anak Ibu. Oh, jadi anak saya dikasih makan itu aja yang dari Ibu? Iya. Selain dari yang sebulan sekali itu, nah kita ada kunjungan. Kebetulan anak Ibu kemarin tercatat kan berat badannya kurang. Mungkin timbangannya yang salah ya, Bu ya. Nah, nanti kita pantau. Kemudian terus kita pantau anak Ibu dan dapat makanan tambahan, Bu, untuk anak Ibu gitu. Tapi itu menjamin nggak, Bu, nanti makanan anak saya makan itu aja terus jadi naik gitu? Iya, karena itu sudah sesuai makanannya untuk anak balita Ibu. Ini saya sampai kapan dikasih? Kalau cuma sehari aja mah tuh nggak akan naik, Bu, berat badan anak saya. Selama 28 hari dan kita sudah dipantau juga sama puskesmas, Bu, sama dinas kesehatan. Oh, jadi selama sebulan gitu? Selama sebulan, Bu, nanti saya dikirim terus. Iya, Bu, setiap hari. Tapi untuk anak Ibu ya, bukan buat ibunya. Oh, jadi cuma satu, Bu? Iya. Iya, soalnya ya begitulah, Bu. Jadi kan uang kami kan kurang gitu. Jadi kami tuh nggak bisa, Bu, belanja makanan yang heboh-heboh. Gimana itu ya, suami saya juga kan bilang udahlah yang penting mah orang dewasa aja yang makan, katanya biar kan mau kerja orang dewasa, jadi biar bisa kerja. Jadi anak-anak mah itu aja seadanya aja gitu, Bu. Ya, anak dalam masa pertumbuhan, jadi memang gizinya harus cukup ya, Bu ya. Itu bisa dilihat di buku KIA yang ada di Ibu ya, Bu ya. Di halaman 20. Halaman 20. Terus di situ bisa ada penyuluhannya juga, bisa dibaca di KIA. Terus makanan yang sesuai gizi anak nggak perlu mahal, Bu. Sayur-sayuran bisa kayak gitu, tempe juga, telur yang mengandung banyak protein. Oh gitu, Bu, jadi nggak usah ikan salmon, Bu, gitu? Ikan teri juga bagus untuk anak. Oh gitu, jadi cukup ikan teri aja gitu ya, Bu ya, nggak usah yang mahal-mahal gitu ya, Bu? Ikan lele bisa, semua ikan yang murah juga ada, Bu, bisa. Oh ya udah, nanti Ibu kasih contohnya ya, Bu. Oh boleh. Jadi ada pemenuhan gizinya juga dari situ, Bu. Terus untuk makanannya kita juga sudah terjadwal di sini. Nggak setiap hari itu aja, jadi anak itu nggak bosen.
Oh ya udah, terima kasih deh Bu kalau gitu ya Bu. Nanti saya terima ya Bu. Mudah-mudahan sebulan ini nanti anak saya bisa naik berat badannya sama pertumbuhannya jadi bagus ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan juga untuk PKK Kemiri Muka. Kayaknya ini udah pada pinter-pinter nih, baik tadi yang baru mulai atau mungkin yang sudah sering biasa jadi Ocan Bananas. Ya, mudah-mudahan sepertinya mulai besok ya Bu ya, mulai besok akan dilaksanakan. Insya Allah saya sih yakin berarti ibu-ibu semua di sini kayaknya besok udah pada nggak grogi lagi, udah bisa semua, kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Jadi yang penting kita dalam penyampaiannya jangan lupa senyum, sapa, salamnya jangan lupa ya Bu. Kemudian juga menggali bagi yang belum kenal nih namanya siapa, keluarganya siapa gitu ya. Kemudian biar akrab Bu, ya nggak apa-apa, so ikrip-ikrip dikit ya Bu, biar akrab. Kemudian setelah akrab juga tadi menggali nih sebenarnya di keluarganya itu seperti apa, misalnya punya hobi apa atau ada kendala-kendala apa, kita gali lagi perdalam, jangan lupa kita kasih apresiasi. Apresiasi itu apapun pendapatnya, apapun permasalahannya, kita ambil dulu sisi positifnya gitu ya. Jadi kita langsung nggak boleh, jangan bilang nggak boleh, jangan enggak. Tapi kita bilang dulu, oh iya mungkin itu berarti memang keluarga berarti perhatian pada ibu, pada bapak gitu. Tetapi, nah baru kita jelaskan apa-apa yang benar gitu ya. Seperti tadi makanannya harus bervariasi, seperti itu ya Bu ya. Kemudian rajin ke posyandu. Nah, itu pun baru Ibu ajak semua. Dan jangan lupa tadi dalam berkomunikasi, dalam kunjungan rumah, kita ingat saji. Apa itu Bu, saji? Salam ajak. A-nya? Ajak bicara. J-nya? Jelaskan dan bantu. Jelaskan. I-nya? Ingatkan kembali. Misalnya ingatkan masakannya, ingatkan untuk ke posyandu, atau ingatkan minum obat, dan lain-lain. Mungkin seperti itu ya Bu dari saya, karena akan ada materi berikutnya. Mudah-mudahan besok semua kegiatannya lancar, ibu-ibu juga semuanya penyampaiannya juga baik semua kepada keluarga anak-anak stunting, dan kita berdoa semoga jumlah angka stunting di Kota Depok semakin berkurang, bahkan zero ya Bu ya, mudah-mudahan ya zeronya stunting. Ya, terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Dilanjut dengan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ke Mbak Yuniar. Baik. Terima kasih Dokter Yani yang sudah memaparkan materi dan diskusi yang luar biasa ya pada Ibu-Ibu Ocan Bananas, sehingga nanti bisa dipraktekkan ya ilmu yang sudah tadi didapat untuk kegiatan nanti pemberian makanan tambahan lokal. Nah, tanpa mengulur waktu lagi, acara selanjutnya adalah pemaparan materi dari nutrisionis muda kita, Ibu Fajrina Yanti, MKM. Pada waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Yuniar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih semangat Ibu-Ibu? Sudah sore ya? Semangat. Oke, baik. Tidak usah lama-lama. Di sini saya Fajrina Yanti akan menyampaikan mengenai edukasi gizi pada kegiatan pemberian makanan tambahan atau PMT lokal yang rencana kita akan mulai besok serentak di seluruh kelurahan, kecamatan, Kota Depok ya. Baik, izin saya share screen. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah. Oke. Edukasi gizi pada kegiatan pemberian makanan tambahan atau PMT lokal tahun 2023. Nah, Ibu tadi dengan Dokter Ihyani sudah dijelaskan tentang bagaimana sih cara kita untuk bisa memberikan berkomunikasi dengan sasaran kita, sehingga sasaran kita bisa mau bercerita dengan kita, kemudian kita bisa bantu dia untuk
mengidentifikasi masalahnya sehingga kemudian kita bantu dia untuk bisa menemukan jalan keluar dari masalah yang dia hadapi sehingga terbentuklah perilaku yang nanti akan mendukung untuk kesehatannya baik itu bagi balitanya maupun keluarganya yang lebih baik lagi. Nah, di sini ibu-ibu mungkin sudah tahu semua, besok kita sudah mulai melakukan pemberian makanan tambahan ya, PMT lokal bagi balita kita yang bermasalah gizi, yaitu balita dengan berat badannya kurang, kemudian balita dengan gizi kurang, kemudian juga balita yang tidak naik berat badannya dibandingkan bulan lalu, seperti itu ya. Itu adalah sasaran-sasaran pemberian PMT lokal kita. Oke. Saya mute dulu ya, Ibu, saya izin mute dulu ya. Oke, kita lanjut ya untuk ininya. Oke, apa sih edukasi gizi balita itu gitu ya? Edukasi gizi balita dengan masalah gizi. Jadi balita yang kita edukasi adalah balita dengan masalah gizi yang merupakan sasaran dari pemberian PMT kita ini ya. Pemberian PMT yang kita lakukan ini perlu disertai dengan kegiatan edukasi gizi, ibu-ibu. Ya, kepada siapa? Kepada ibu balita ataupun pengasuhnya. Karena kan bisa jadi ibunya sedang bekerja sehingga yang di rumah yang mengasuh anak itu, yang memberikan makan anak sehari-hari itu adalah pengasuhnya, baik itu neneknya kah, atau ada yang membantu rumah tangga, atau yang lainnya. Kemudian kegiatan edukasi ini bisa seperti apa saja yang bisa dilakukan. Yang pertama, kegiatan edukasi itu bisa berupa konseling gizi, kemudian bisa bentuknya penyuluhan gizi, kemudian bisa juga demonstrasi masak. Nah, apa sih konseling itu, seperti apa penyuluhan itu, dan seperti apa demonstrasi masaknya, kita lihat satu persatu. Tujuan dan sasaran edukasi gizi ini kepada siapa tujuannya? Tujuan edukasi gizi ini adalah agar meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku pada ibu balita serta pengasuh supaya mereka bisa menerapkan pola makan yang sesuai dengan prinsip gizi seimbang, kemudian juga sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anaknya, gitu ya. Makanya nanti kita jelaskan nih, anak ibu umur segini butuh dia ini, makannya tuh seperti ini kita. Ya, nanti kita lihat. Nah, sasarannya siapa? Sasarannya itu adalah ibu balita dan atau pengasuh balita. Jadi bisa jadi misalnya kebetulan ibunya ada di rumah, berarti ibunya juga masuk. Kemudian pengasuhnya ada, berarti berdua-dua bolehlah diberikan edukasi gizi ini ya. Nah, kita masuk yang pertama, konseling gizi. Konseling gizi itu apa? Konseling gizi itu merupakan cara kita untuk bisa memahami bagaimana perasaan orang dan membantu mereka memutuskan apa yang terbaik untuk dilakukan dalam situasi mereka. Jadi mereka dalam kondisi apa nih? Itu kita pelajari dulu. Masalah mereka apa? Itu kita pelajari dulu. Kemudian nanti baru kita berikan saran ataupun bantu mereka supaya dia bisa memutuskan apa yang bisa dia lakukan untuk kondisi yang sedang dihadapi. Nah, konseling gizi ini dilakukan secara individual, ibu-ibu ya. Tadi mungkin dokternya sudah menyampaikan juga. Jadi antara 2 kilo aja ya? 2 kilo atau 3 kilo? 3 kilo aja. Maaf, saya mute dulu ya, Bu Nurjana. Konseling gizi ini dilakukan secara individual ya. Individual itu artinya apa? Antara si ibu kader dengan ibu balitanya. Jadi ini misalnya ibu lakukan saat ibu ngantar PMT-nya nih. Kemudian ke rumah-rumah, karena kan kemarin saat kita persiapan ada tuh kesepakatannya, ada yang ngantar ke rumah-rumah, ada juga yang dikumpulkan. Nah, kalau ibu yang mengantarkan ke rumah-rumah, berarti ibu melakukan konseling gizi namanya. Ini konseling gizi karena antara ibu dan ibu balita saja, individual melalui komunikasi interpersonal. Jadi dua arah ya, antara ibu dan ibu balita. Apa langkah-langkahnya? Langkah-langkah dalam konseling gizi ini, terutama untuk kasus PMT lokal yang akan kita laksanakan. Yang pertama tadi, Dr. Yan sudah menyampaikan. Apa tadi Bu? Saji. Yang pertama saji itu S-nya apa? Salam sapa ibu dan balita ya. Jadi kita nggak mungkin kita langsung aja ibu gini-gini, nggak mungkin. Pasti kita berikan salam dulu, sapa dulu ibu balitanya, kemudian sapa juga balitanya. Halo, adek apa kabar sekarang? Sehat ya nak? Ya, jadi bukan hanya pada ibunya saja. Kemudian setelah kita salam sapa ibu balitanya, kita berikan makanannya.
Ini makanan hari ini Ibu, semoga si adik bisa menghabiskannya. Kita bisa tanyakan pertanyaan terbuka pada si ibu tentang makanan tambahan yang diberikan, ya, dengan mengajukan pertanyaan terbuka. Jadi kita mengajukan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu apa? Pertanyaan terbuka itu adalah pertanyaan yang diajukan dengan tujuan agar kita itu bisa mendapatkan lebih banyak informasi, Ibu. Ya, kita bisa lebih banyak informasi yang kita dapatkan dari ibu terkait dengan makanan balita, ya, terkait dengan kondisi makannya atau bagaimana makannya. Contohnya seperti apa? Ya, pertanyaan terbuka ini biasanya dimulai dengan kata bagaimana, ya, kemudian bagaimana, apakah, gitu ya. Itu bisa, dan pertanyaan terbuka ini tidak menyediakan jawaban artinya ya pada si ibu. Jadi misalnya bukan menyediakan jawaban yang si ibu, kalau kita bertanya si ibu tuh akan menjawab ya, tidak, sudah, belum, tidak seperti itu ya. Jadi pertanyaan terbuka itu membuat si ibu bisa bercerita. Contohnya apa? Seperti ini misalnya. Kan ibu udah ngasih nih makanan tambahan. Nah, ibu mau evaluasi, nah menanyakan tentang makanan yang kemarin. Jangan ditanya gimana Bu makan anaknya? Habis nggak kemarin? Nah, itu pertanyaan tertutup namanya ya. Karena ibu akan menjawab habis, tidak. Tapi kalau ibu ganti pertanyaan ibu dengan bagaimana makan anak ibu kemarin gitu ya. Si ibunya akan bercerita, iya Bu Kader habis, dia lahap sekali. Atau dia nggak suka Bu Kader gitu ya. Karena dia nggak suka ikan. Nah, kita akan dapat informasi tuh dari situ, seperti itu. Ya, atau makanannya begini Bu. Atau dia suka Bu, saya boleh minta resepnya nggak? Ini gini. Nah, itu kan bercerita ibunya, sehingga itu bisa menjadi bahan kita untuk dasar dalam melakukan konseling. Atau dia nggak bisa makan banyak Bu, dia cuma makannya segini. Sementara kita tahu porsi yang diberikan saat PMT lokal itu adalah porsi yang seharusnya diterima oleh balita. Ya, kemudian setelah mengajukan pertanyaan terbuka, kita bisa dengarkan dan pelajari dari jawaban ibu itu. Dengan cara apa? Pertama, sediakan waktu. Sediakan waktu ini artinya apa Bu? Ibu jangan terlihat seperti terburu-buru. Karena ini kan Bu Ocan kan harus ngantar ke beberapa rumah ya. Jadi udah ya Bu ya, nih ya, ini. Jadi ibunya lagi bercerita, ibunya kelihatan sedang kayak kesan terburu-buru. Akhirnya si ibu balita itu bisa jadi akhirnya malas untuk bercerita kepada ibu. Mungkin dia ingin menceritakan masalah anaknya, bagaimana makan anaknya, seperti itu ya. Nah, jadi sediakan waktu. Jadi jangan kelihatan seperti sedang terburu-buru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan lihat-lihat jam Bu, gitu ya. Ngasih makan tapi lihat jam sebentar-sebentar. Nah, itu artinya tidak menyiapkan waktu untuk si ibu untuk bercerita. Kemudian kita bisa berempati. Berempati itu bukan berarti kita masuk ke dalam kondisi dia, tapi kita mengerti dengan perasaan dia ya. Misalnya si ibunya bercerita, iya Bu, anak ini memang susah makan. Ini sejak umur 1 tahun Bu, biasanya sih dia mau makan. Nah, contoh berempatinya bagaimana? Contoh berempatinya, wah ibu pasti khawatir sekali ya Bu, kalau anak ibu tidak mau makan. Itu adalah bentuk berempati. Atau pasti ibu merasa sedih ya Bu, karena anak ibu tidak mau makan. Itu adalah berempati. Beda dengan simpati. Kalau simpati, kita itu memberikan tanggapan terhadap cerita si ibu itu dari sisi kita. Misalnya begini, dia ngomong, anak saya susah makan Bu Kader kemarin, maunya cuma 1-2 suap doang gitu kan. Nah, contoh simpati gimana? Misalnya, ibu langsung menanggapi nih kayak gini, oh gitu ya Bu, sejak umur 1 tahun ya susahnya? Iya, anak saya juga begitu Bu, waktu umur 1 tahun. Nah, itu simpati ya. Jadi malah kader yang curhat gitu ya, bukan jadi ibu balitanya yang curhat gitu. Nah, kemudian dengarkan dan pelajari ini juga menunjukkan minat ibu-ibu. Menunjukkan minat itu seperti apa? Menunjukkan minat itu bisa kita bereaksi terhadap cerita dia. Bereaksinya dengan apa? Tidak perlu dengan kalimat, cukup kita menunjukkan, oh begitu, atau anggukkan kepala, bahasa tubuh gitu ya istilahnya. Oh gitu ya Bu, oh iya, cukup, oh mengulang kembali misalnya, iya Bu, saya jadi bingung, Ibu bingung ya. Nah, itu menunjukkan minat, bisa mengulang kembali kata-kata Ibu gitu ya. Kita menunjukkan kalau kita berminat dengan cerita dia. Jadi di awal konseling itu kita harus mendengarkan dulu Bu, masalah si ibu balita ataupun pengasuhnya.
Nah, setelah kita dengarkan, kita putuskan nih, kita analisa, oh ini harus diberikan saran tentang ini, gitu misalnya ya. Misalnya dia tentang susah makan. Nah, berarti saran yang mau kita berikan harus porsi kecil tapi sering. Nah, yang diberikan itu saran, bukan perintah, ibu-ibu ya. 1 atau 2 saran. Kenapa? Karena dalam konseling itu kita tidak bisa memerintah orang gitu. Istilahnya, Bu Kader mah gampang ngomongnya, tapi kita berikan saran. Karena apa? Karena dengan saran itu biasanya orang akan lebih berminat untuk melakukannya. Kemudian yang juga yang perlu diperhatikan dalam konseling itu adalah hindari kata-kata menghakimi. Menghakimi itu seperti apa? Menjatuhkan, menyalahkan si ibu atau seperti sedang mengevaluasi si ibu. Nih contohnya ya. Kita lihat nih. Nah. Nih, yuk siapa yang mau bacakan? 1. Yang pertama. Contoh saran. Ada yang mau coba? Ibu baca aja. Yuk. Bagaimana kalau ibu memberikan makan anak ibu dengan posisi kecil tapi sering? Nah, itu saran. Lebih enak gak, Bu? Coba kalimat yang kedua Ibu dibaca. Ibu harus memberikan makan anak ibu dengan porsi kecil tapi sering. Itu nah, ini perintah bukan? Yang kedua. Perintah. Iya, perintah. Ya, perintah gitu. Ibu harus memberikan makan anak ibu dengan porsi kecil tapi sering gitu. Walaupun kita nadanya mungkin bukan seperti pemerintah, tapi ini merupakan kalimat perintah. Dan kalimat perintah ini biasanya akan lebih sulit untuk diikuti dibandingkan dengan saran gitu ya. Ibu bagaimana Bu? Kalau ibu berikan makanan anak ibu dengan porsi kecil tapi sering. Si ibu akan berpikir, oh gitu ya Bu. Oh berarti saya coba ya Bu. Iya, jadi cemilannya ibu coba ganti dengan makanan biasa. Jadi bukan cemilan jajanan ya ibu kasih, tapi makanan. Sering-sering disuapin anaknya. Mungkin ibu bisa melakukan itu. Oh iya baik ibu. Si ibunya mungkin akan lebih tertarik mencoba jika kita memberikan saran, bukan perintah. Nah itu ya. Nah kemudian juga harus dihindari adalah menghakimi tadi. Ayo coba dibaca. Siapa lagi mau coba gantian? Coba. Yang ketiga. Yuk. Saya ya Bu. Ya coba. Silakan Ibu, terima kasih. Jangan makannya makanan tertentu aja Bu. Nanti anak ibu akan kurang gizi. Itu menghakimi. Nah, menurut Ibu menghakimi nggak nih? Nanti anak Iya. ibu akan kurang gizi. Nggak enak banget tuh kedengarannya. Nggak enak banget itu kan kedengarannya. Padahal maksud kita tuh mau ngasih tahu ya Bu ya. Nah, tapi bisa jadi si ibu saat menerima itu seperti, oh Bu Kader enak aja ngatain anak saya kurang gizi gitu kan. Bisa jadi seperti itu diterima oleh si ibu balita gitu. Nah makanya kita harus tidak boleh menghakimi. Jadi berikan saran. Jadi kalau kita berikan saran kita akan menghindari kata-kata menghakimi tadi. Kemudian juga nomor berikutnya coba dibaca lagi Bu. Boleh lagi? Iya boleh. Berat badan anak ibu akan tetap atau malah turun jika makanannya tidak sesuai dengan kebutuhannya. Itu pun menghakimi. Iya, ya kan? Padahal maksud kita mau ngasih informasi ya Bu, niatnya ya? Bener nggak? Awalnya nih mungkin ibu-ibu Bu Kader nih niatnya sih mau ngasih informasi. Kalau makannya itu aja nanti nggak sesuai loh Bu dengan kebutuhan gitu kan. Tidak sesuai dengan kebutuhan akhirnya berat badan anak ibu nggak akan naik. Ya kan? Akan tetap atau malah turun. Itu menghakimi kan? Bener nggak? Iya Bu ya? Iya. Kemudian bisa juga dalam bentuk pertanyaan kita menghakimi ibunya. Misalnya, apakah ASI ibu cukup? Misalnya nih, dia masih menyusuin katanya. Dia lebih sering menyusu sama saya Bu. Dia nggak mau makan. Sukanya nenen terus katanya gitu kan. Nah terus Ibu Kader nanya, ASI ibu cukup? Nah itu juga menghakimi. Akhirnya si ibu merasa, oh iya mungkin ASI saya nggak cukup ya. Nah itu mungkin akan menjadi satu perasaan sedang dievaluasi atau sedang dinilai si ibu oleh kita sebagai konselor ya, ibu-ibu kadernya. Nah itu untuk konseling. Kemudian kita masuk yang kedua yaitu tentang penyuluhan gizi.
Jadi Ibu, kalau Ibu door to door tadi ke rumah itu berarti Ibu melakukan konseling. Ibu melakukan edukasi gizi dengan cara konseling. Nah, ada juga tuh kemarin sepakatnya untuk dikumpulkan di suatu tempat. Kemudian nanti diberikan makanan tambahannya dan jika yang tidak datang maka akan didatangi. Boleh dikumpulkan suatu tempat? Boleh Ibu, silakan. Tetapkan tempat kumpulnya di mana nih balita. Nah, maka yang Ibu lakukan edukasi gizinya adalah penyuluhan namanya ya. Dilakukan di kelompok kecil. Waktunya bersamaan dengan pelaksanaan pemberian makanan tambahan. Bisa dilakukan di tempat yang Ibu sepakati, misalnya di jadwal posyandu atau kegiatan lainnya. Penyuluhan ini biasa dilakukan sekitar 15 sampai 30 menit, Bu. Karena kan kita langsung sambil anaknya makan, sambil ibunya memberikan penyuluhan ya. Dan penyuluhan ini bisa diintegrasikan atau digabungkan dengan forum yang tersedia, misalnya seperti kelas ibu balita atau posyandu dan lain-lain. Materinya tentang apa nih? Kalau penyuluhan, berarti terkait dengan kebutuhan gizi, kemudian terkait dengan pemilihan pangan, kemudian pertumbuhan, bisa juga ibu jelaskan tentang stimulasi perkembangan dan kesehatan balita. Medianya apa? Medianya bisa buku KIA saja, Bu. Ibu cukup buka buku KIA, Ibu jelaskan tentang buku KIA sesuai dengan materi yang ingin Ibu berikan. Karena buku KIA itu sudah sangat-sangat lengkap. Ya, sudah cukup isinya. Jadi nggak perlu Ibu harus nyiapin materi, nggak harus perlu nyiapin PowerPoint, tidak perlu. Cukup dari buku KIA saja, ya. Oke. Nah, kemudian edukasi berikutnya adalah demonstrasi masak. Nah, ini pilihan ya, Bu. Kalau ini pilihan. Kalau yang konseling dan penyuluhan tadi itu wajib. Ibu-ibu Ochan Banana lakukan saat memberikan makanan tambahan. Tapi kalau demonstrasi masak ini pilihan. Pilihan. Jadi tujuannya apa? Agar ibu hamil, maaf di sini maksudnya agar ibu balita ya, ibu balita itu memperoleh keterampilan dalam memilih, menyiapkan dan mengolah makanan. Ya, demo masak ini bisa dilaksanakan supaya apa? Supaya sasaran memperoleh pengetahuan ya tentang aspek gizi dan kesehatan juga pada anak ibu balita. Peralatan masak, terus bahan makanannya itu harus berbasis pangan lokal. Itu disepakati Bu dengan ibu balita. Jadi ini inovasi ibu lah istilahnya ya, jika ada yang ingin melaksanakan. Misalnya jadi kayak yang pernah punya pengalaman melaksanakan pos gizi. Misalnya ibu A nanti bawa tempe, ibu B bawa sayuran, kangkung, ibu C bawa wortel, ibu D bawa berasnya, ibu E bawa ikannya 2 ekor saja, ibu ini bawa 2 ekor lagi seperti intinya tidak memberatkan si ibu balita dengan kesepakatan. Tapi ini pilihan. Yang wajib yaitu adalah konseling dan penyuluhan atau penyuluhan ya, Bu. Nah, apa saja pesan-pesan kunci yang bisa kita berikan bagi balita ataupun ibu balitanya? Yang pertama kita harus sampaikan, ASI itu adalah sumber gizi yang lengkap, cukup dan seimbang bagi bayi di bawah usia 6 bulan. Ya, jadi kalau untuk bayi yang di usia 6 bulan itu cukup ASI saja. Kenapa? Karena kandungan proteinnya itu udah setara dengan protein hewani, Ibu-ibu. Kemudian untuk anak yang mulai usia 6 bulan, ini Ibu sampaikan ya, Bu, karena PMT kita itu mengandung protein hewani. Ya, minimal 2 dari 2 protein hewani yang berbeda. Kita jelaskan, Ibu ini PMT balita kita ini itu berisi protein hewani yang jumlahnya sudah cukup ya. Dan ini harus diberikan pada anak dari sejak usia 6 bulan, Bu. Nah, kan sasaran Ibu nanti juga dengan anak usia 6 bulan tuh. Kemudian kita sampaikan juga konsumsi sesuai dengan kebutuhan gizi. Jadi nanti di buku KIA ada yang udah pernah lihat buku KIA tentang tentang makanan balita? Ada? Halo? Ibu-ibu Ochan ini pada umumnya adalah kader juga bukan? Iya, ada ya. Ada Bu, ada Bu. Ya, coba ceritakan satu kelompok umur aja Ibu. Kelompok umurnya aja beda. 6 sampai kalau 0 sampai 6 bulan masih aja. Kalau misalnya 6 sampai seterusnya 6 sampai 11 itu masih matematik. Yang itu si orang dewasa. Cuman kebutuhan beragam Bu. Nah, untuk beli sayuran dilengkapi dengan kalanya sayuran protein
protein nabati dan hewani adalah 0 sampai 2 tahun ya Bu, karena kebutuhan untuk Baik, jadi yang kita berikan ya sesuai dengan usia. Usianya bukan sebenarnya adanya kalau untuk di bawah 1 tahun 6 sampai 8 bulan. 6 sampai 8 kemudian 11 bulan. 9 sampai 11 bulan bentuknya apa? seperti orang Yang lain bagaimana Ibu-ibu? 9 sampai 11 bentuk makanannya Oh, apa? Cang, betul cang ya. Kemudian 12 sampai 12-nya sama makanan kali ya sampai 8 125 setiap kali makan, kemudian nanti tahun jadi 250 itu ada di nanti itu Ibu ya. Jadi KIA konsistensinya seperti apa tadi Ibu. Semuanya harus diberi, tidak ada satu zat gizi pun yang ada atau yang di bawah 2 tahun itu Ibu harus jelaskan BA makanannya. Apa aja itu? ASI eksklusif, kemudian juga lengkapkan kan karena dia besar balik jadi beras, betul ya Bu? Protein dan kemudian apa kita berikan pada ya yang pertama, yang kedua ya. Nah, ini contohnya menyusui kita Ibu bisa jelaskan manfaat itu memenuhi semua kebutuhannya optim dan juga meningkatkan bonding dengan ibu. Ya ada di ibu bisa memperoleh proses rahim ini bisa Ibu jelaskan menyusui. Kemudian juga tentang pentingnya menyusui ini di buku KIA ya, di buku KIA yang terbaru tuh halaman 30 tuh ada Bu tentang bagaimana ibu menyusui itu manfaatnya apa ada di sini. Ibu bacain aja nih kan kepada bayi sampai usia 6 bulan. Kemudian mulai 6 bulan diberikan MI dan ASI hingga 2 tahun. Saya mau coba 1 orang aja menyusui ini. Sedang saya share screen ini. Ayo ada yang mau coba? Tadi tekniknya sudah disampaikan dokter ini. Penyuluhan boleh konseling. Silakan Ibu pilih. Singkat saja. Iya Bu. Halo. Iya, silakan. Ada yang mau mencoba? Saya tunjuk? Atau ada yang mau nunjuk diri? Nama saya manfaat penyakit. Terus bisa untuk juga meningkatkan daya tahan tubuh untuk balita, mengupayakan pertumbuhan yang optimal untuk otaknya, sangat baik karena di susu apapun, air susu apapun yang susu kaleng atau susu kemasan itu tidak sebaik dengan susu yang diberikan ASI air susu ibu. Itu sangat baik, nggak ada bandingannya untuk susu formula ya ibu-ibu ataupun susu kaleng yang walaupun yang mahal sekalipun di dalamnya itu tidak ada kolostrum yang ada dalam air susu ibu. Terus untuk ASI itu lebih mudah dicerna dan diserap secara efisien ya. Kita nggak perlu lagi misalnya maaf ya kalau dari segi ekonomi kan harus punya uang yang banyak untuk kebutuhan susu, itu kita tidak usah beli, tidak usah bayar, tidak ada batas kadaluarsanya. Terus juga semuanya sehat, kebutuhan gizi di dalam ASI itu sangat bagus untuk bayi dan meningkatkan daya tahan tubuh yang bagus untuk bayi ibu. Itu saja Ibu saya rasa. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih Ibu. Ya, itu ya contoh sebagai penyuluhan kalau saya lihat tadi ya. Betul nggak Bu? Ibu melakukan penyuluhan Iya, ya? Ibu. Iya, penyuluhan luar biasa. Terima kasih Ibu Ida Farida ya tadi ya Bu. Ya, Oke, Ibu. nah itu dia contoh itu. Jadi dari buku KIA saja kita bisa sampaikan. Kalau naiknya sudah lebih dari 6 bulan berarti kita sampaikan tentang MPASI. MPASI yang bagaimana? Yang sesuai dan ada di buku KIA juga, sesuaikan dengan kelompok umurnya. Umur dia misalnya 6 bulan, berarti Ibu MPASI 6 bulan itu bisa dibuat dari makanan matang yang sudah Ibu masak dari makanan keluarga, tapi yang tidak dipakai gula dan garam ya Bu. Sisihkan dulu anak Ibu yang tidak pakai gula garam, kemudian tinggal Ibu saring deh gitu. Semuanya sudah bisa diberikan pada anak ya. Nasi, telur, sayur kare wortel misalnya kayak di buku KIA itu sayur kare itu kan berarti udah pakai bumbu pakai santan ya Bu. Boleh
ya. Kenapa? Karena tadi anak itu butuhnya apa tadi? Protein dan lemak, betul sekali Ibu. Ya kita sampaikan, karena banyak ibu-ibu balita kita tuh kadang yang dia nggak tahu, oh ternyata santan boleh ya Bu Kader. Dia takut memberikan santan pada anaknya. Padahal sebenarnya boleh, toh kita berikan santannya bukan santan yang kental, bukan rendang ya kan Bu. Bukan 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 santan kental, bukan yang tapi kan yang encer seperti itu ya. Jadi boleh diberikan, kita edukasi ibunya kalau dia sudah boleh menerima santan, kemudian apapun itulah. Ibunya masak serode boleh, bobor bayam boleh gitu ya. Itu bisa kita sampaikan. Kemudian umurnya 9 sampai 11 bulan berarti contohnya kita berikan ya. Apakah bentuknya apa? Adalah cincang. Contoh selingan juga ada nih, perkedel kentang isi daging. Kita bisa sampaikan nih contoh selingannya Bu untuk anak usia 6 sampai 23 bulan. Nah, ini yang dari makanan keluarga. Nah, gimana kalau yang dari bahan mentah? Bisa juga Ibu. Nih bahan-bahannya terus dimasak, kemudian disaring gitu ya kan. Kemudian juga bisa 9 sampai 11 bulan dan 12 sampai 23. Kita penting menyampaikan kepada si ibu ataupun pengasuh bahwa makanan pendamping ASI ini harus makanan yang diolah dari bahan lokal, tersedia di rumah ya kan. Bisa juga dibuat dari menu keluarga. Jadi nggak harus dimasak khusus seperti itu. Dan pada saat pemberian MPASI, kalau dia masih di bawah 2 tahun, ASI harus tetap diberikan. Jadi jangan lupa Bu, sampaikan pesan ini ya. ASI terus diberikan ya Bu, susuin bayi Iya. semaunya gitu ya. Itu harus terus kita berikan. Ya tapi kan berat badannya kurang nih sekarang Bu Kader, apa perlu saya kasih susu formula? Nah itu gimana tuh? Kalau ada yang ngomong kayak gitu. Bisa Bu, tapi untuk tambahan aja ya setelah dia selesai ASI eksklusif. Oh gitu. Selesai ASI eksklusif, tapi tetap kan disusuin sambil dicampur dengan itu ya kalau menurut saya gitu. Maksudnya setelah 2 tahun boleh, setelah 2 tahun tapi Oh sebelum 2 setelah tahun. 2 tahun. Kalau Iya, sebelum 2 tahun kalau gimana? Oke, baiknya sih jangan ya, sayang sih kalau air susunya bagus, kecuali dia air susunya nggak bagus, maksudnya sedikit keluarnya atau gimana, bisa saja dicampur untuk tambahan kebutuhan gizi. Tapi kalau misalnya susunya baik-baik saja, ASI-nya baik-baik saja, normal, sebaiknya nggak usah. ASI aja tetap sampai usia 2 tahun gitu Nah, menurut saya. Itu oke. Ibu. Terima kasih Ibu buat pendapatnya. Baik. Ya, jadi bagaimana sih prinsip gizi seimbang? Apakah memang susu masih dibutuhkan oleh anak-anak? Nanti kita lihat ya. Kalau dulu ya 4 sehat 5 sempurna. Tapi sekarang kita punya namanya prinsip gizi seimbang ya. Ya ini untuk MPASI ini ya bisa kita berikan. Kita lihat dulu nanti ini. Ini dia prinsip gizi seimbang. Prinsip gizi seimbang itu ada 4 pilar utama. Yang pertama adalah pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga, artinya aktivitas fisik yang teratur. Kemudian berat badannya dijaga supaya tetap ideal ataupun dipantau berat badannya kalau untuk balita setiap bulan secara rutin. Kemudian mengonsumsi makanan dengan beraneka ragam makanan. Ya, kenapa? Karena tidak ada satu bahan makanan pun yang mengandung zat gizi secara sempurna, Ibu. Jadi misalnya ada yang bahan makanan ini hanya tinggi karbohidrat, protein ada tapi nggak sebanyak yang protein hewani gitu misalnya. Yang sumber lemak, dia tingginya apa? Lemak. Yang proteinnya ada tapi tidak tinggi gitu. Jadi tidak sempurna sehingga dia harus dicampurkan semuanya. Karena tidak ada satu bahan makanan yang mengandung zat gizi sempurna sehingga perlu mengonsumsi beraneka ragam pangan supaya apa? Supaya bisa bergizi seimbang. Di dalam setiap kali kita makan itu harus mengandung 3 fungsi makanan. Ada zat tenaga, pembangun, pengatur dalam jumlah yang seimbang. Ya. Kemudian pilar yang keempat itu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Ini prinsip gizi seimbang. Apakah ada susu? Lihat Ibu ditumpengnya di sini. Ada. Iya.
Nah, ini dia. Jadi jika anak ibu tidak mau makan, dia juga masih menyusui misalnya, dia makannya sedikit, kita dorong untuk misalnya tadi porsi makan tapi porsi makannya kecil tapi sering. Kemudian berikan bahan makanan yang dia suka, bervariasi. Bisa jadi karena dia belum bervariasi selama ini diberikan ya. Nah, perlu diperhatikan isi piring makanku. Harus dilihat makanan itu 50% dalam setiap kali kita makan itu adalah sayur dan buah, Bu. Kita lihat nih di sini ya. Setengah piring itu isinya sayur dan buah ya. Kemudian setengahnya lagi apa? Setengahnya lagi itu sepertiganya itu adalah lauk pauk ya. Sementara 2/3-nya itu adalah makanan pokok ya. Nah, porsi makanan pokok itu lebih banyak dibandingkan lauk pauk. Kemudian kita anjurkan apa lagi? Anjurkan untuk minum setiap hari gitu ya. Minum setiap hari dengan jumlah yang cukup yaitu 8 sampai 12 gelas per hari. Kemudian pesan edukasi gizi selanjutnya yang bisa kita sampaikan adalah pemantauan pertumbuhan. Kita perlu sampaikan ini kenapa? Karena pemantauan pertumbuhan ini itu merupakan salah satu kegiatan program perbaikan gizi yang bisa menitik beratkan pada upaya apa? Supaya balitanya tercegah dari keadaan gizi yang kurang ataupun gizi yang berat badannya kurang ataupun nanti jadinya stunting. Apa saja pemantauan pertumbuhan ini? Yang pertama meliputi penimbangan dan pengukuran berat badan secara teratur. Setelah ditimbang diapain? Diisikan kurvanya ke buku KIA. Terus diapakan lagi? Ditentukan status pertumbuhannya. Terus ditentukan juga berdasarkan status pertumbuhan ini ditentukan berdasarkan kenaikan berat badannya. Terus tindak lanjutnya bagaimana? Tindak lanjutnya dari hasil pemantauan tadi, ini perlu dirujuk apa atau tidak? Butuh konseling atau tidak? Itu harus ditindaklanjuti. Dan dari hasil tindak lanjut ini juga bisa menghasilkan suatu kebijakan di tingkat masyarakat supaya bisa memotivasi ataupun untuk memberdayakan keluarga. Kenapa sih anak itu harus dipantau pertumbuhannya? Ini bisa Ibu sampaikan ya Bu kepada ibu-ibu balita kita. Karena kan bisa jadi karena dia jarang bawa anaknya ke posyandu, benar ya Bu ya? Nah, kita perlu sampaikan ini. Kenapa? Supaya bisa dinilai apakah anak itu bertumbuh sesuai dengan usianya. Kemudian kenapa lagi dia harus ditimbang setiap bulan? Supaya bisa dideteksi kalau ada gangguan pertumbuhan sedini mungkin. Artinya apa? Secepatnya. Nah, kalau cepat ditemukan berarti cepat juga bisa diintervensi. Itu perlu kita sampaikan kepada ibu balitanya. Nah, kemudian alat bantu yang digunakan dalam pemantauan pertumbuhan apa? Berarti apa, Bu? Untuk memantau pertumbuhan balita, apa alat bantunya? Ayo. Buku KIA. Kan tadi ditimbang terus diisikan di dalam buku KIA, KMS ya, Bu ya? Ya, ini dia ya. Jadi KMS di sini ibu-ibu balita, untuk ibu balita ini aja yang dia baca untuk pemantauan pertumbuhannya. Anak saya ada di mana sekarang gitu. Jadi sampaikan Ibu tentang buku KIA ini. Kemudian dalam melakukan selain edukasi gizi juga teman-teman juga melakukan monitoring. Jadi tim Ocan Banana, satu orang Ocan itu membawa 2 formulir nanti Bu ya. Ada monitoring makanan tambahan dan yang kedua monitoring untuk berat badannya. Jadi nanti Ocan harus melakukan penimbangan berat badan balita yang dibagikan PMT juga Bu ya. Yang pertama untuk monitoring makanan tambahan ini harus Ibu bawa setiap hari nih formulirnya. Ibu isikan nama anaknya, ini per anak ya Bu. Kemudian nik anaknya, kemudian ada nama orang tua, nomor HP-nya, usia anaknya berapa, waktu pemberian PMT-nya ini hari keberapa ya. Kemudian ini posyandu kelurahan. Nah, ini bulan pertama. Kita karena hanya 28 hari berarti ada 4 minggu lebih kurang. Nah, ini Ibu isi checklist jika sudah diberikan, ya kan? Jika sudah diberikan lagi checklist lagi. Jika misalnya dia tidak sedang ada di rumah berarti Ibu strip gitu. Misalnya tidak bertemu dengan Ibu, berarti strip, tapi usahakan untuk bisa bertemu dengan balitanya. Centang maksudnya, centang ya, setiap kali diberikan makanan tambahan. Nanti di sini Ibu tanda tangan Ocannya. Kemudian Ibu juga membawa catatan PMT lokal
untuk disertai dengan tanda terimanya. Jadi ini bentuk formnya Bu. Nanti teman-teman puskesmas akan menjadikan ini sebagai tanda terima PMT. Jadi SPJ buat teman-teman puskesmas Bu. Jadi mohon jangan sampai hilang. Ya, rekapan nih. Jadi nama anak misalnya si A, B, C. Kan satu Ocan misalnya 10 balita ya. Jadi ada 10 nama, alamatnya, nicknya, tanggal pertama diberikan. Misalnya tanggal 10, kita kan sepakat besok ya, sudah mulai 10 November. Maka di sini hari pertama paraf oleh ibunya. Berat badan awalnya berapa? Nah, ibu harus menimbang nih Bu besok anak-anak yang diberikan berapa berat badan awalnya. Misalnya 10 kilo, si B beratnya 10,3, ibu tulis di sini. Nanti setelah 7 hari pemberian, maka berarti hari ke-7 ibu timbang anaknya. Di sini ya, ibu masukkan ke sini. Nanti hari ke-14 ibu timbang lagi, masukkan minggu kedua. Jadi satu Ocan akan mendapatkan 2 form ya, form yang harian dan juga form yang tanda terima serta berat badannya. Seperti itu. Terima kasih dan salam sehat. Semoga kita semua dimudahkan dalam melaksanakan pemberian makan tambahan balita bagi balita dengan masalah gizi di Kota Depok. Tetap semangat ibu-ibu. Kami titip edukasi gizi ini mohon diberikan pada sasaran kita setiap kali ibu memberikan PMT lokal ini. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Fajrina Yanti yang sudah memberikan ilmu yang begitu bermanfaat ya Bu ya, untuk nanti kita menghadapi ibu-ibu balita yang menerima PMT lokal ini. Apakah ada yang mau bertanya atau berdiskusi kepada ibu-ibu Ocan Banana? Kami persilakan. Ibu mau bertanya dong, Bu. 2 pertanyaan aja ya Bu ya. Baik. Ya, dari mana Ibu? Dari Mekarjaya. Mekarjaya, Ibu Gina ya? Iya, betul. Silakan Bu. Itu tadi terkait pengisian formnya ya. Itu kan apabila ada yang tidak ketemu hari ini atau mungkin tidak mau menerima, apabila ada data anak yang mungkin lain yang belum masuk, apakah boleh digantikan Ibu? Atau memang harus tetap untuk anak tersebut? Begitu Ibu Fajrina. Langsung dijawab aja ya Bu. Balitanya tidak ada karena apa Bu? Kalau boleh tahu. Kita kan belum tahu kemungkinan mungkin pergi atau istilahnya mungkin hari itu tidak ketemu gitu Bu. Oke, baik. Jadi mungkin ini karena waktu kita juga mepet ya Bu ya. Jadi kita sudah seharusnya itu kan sebelum kita melaksanakan distribusi ini kita sudah melakukan pendataan, seharusnya seperti itu. Cuma memang waktu kita ini agak sedikit istilahnya mepet ya Bu. Nah, kalau memang besok itu Ibu tidak ketemu balitanya karena pergi atau bagaimana, jika memang ada Ibu temukan balita lain yang misalnya ternyata berat badannya tidak naik atau dia gizi kurang, silakan boleh Ibu gantikan seperti itu. Tapi nanti si balitanya tetap didata ya Bu, yang awalnya harus terima. Nanti apakah dia memang nanti sasarannya ditanyakan ke puskesmas, Ibu koordinasi dengan puskesmas atau tenaga gizi puskesmas. Ibu nih saya ketemu sasaran baru, boleh dialihkan langsung boleh. Kalau ternyata rupanya sasaran tersebut juga masih kurang, itu boleh dimasukkan jadi sasaran baru juga, seperti itu Ibu. Nanti atau misalnya di pertengahan jalan ternyata ada sesuatu, kan kita nggak pernah tahu ya Bu, ada sesuatu lain yang ternyata ibu balitanya harus pulang kampung, misalnya neneknya sakit lah atau apalah gitu. Nah itu Ibu di form harian tadi Ibu bikin catatan di situ, balita tidak lagi mendapatkan PMT karena pulang kampung, seperti itu. Jadi ada keterangan, ini nanti akan direkap oleh tenaga gizi puskesmas, seperti itu Ibu. Bapak, doa dong. Baik Bu Fajrina, terima kasih.
Sama-sama Ya. Ibu dengan senang hati. Baik. Terima kasih Bu Silakan. Gina atas pertanyaannya. Kemudian ada lagi yang mau bertanya kah pada Ibu Fajrina? Terus sama Dokter Ihyani juga boleh. Dokter Ihyani masih ada? Ya, izin bertanya Ibu. Ya, silakan. Ya, ya dengan Mas. Zuria dari Tugu Cimanggis. Ya, bentar. Nah, saya mau tanya gini, Bu. Misalkan kita kan memberikan PMT yang memang kita udah sepakati bersama nih, gitu ya. Nah, tiba-tiba ya kita kan nggak tahu ya, kondisi anak kan berbeda-beda. Misal gitu ya, ternyata ada salah satu balitanya ini ternyata dia alergi, misalkan yang mau kita kasih itu ternyata memang dia nggak bisa makan itu gimana, Bu? Dia alergi, kan menu kita berganti-ganti, Bu. Menu kita kan berganti-ganti. Jadi Ibu bisa catat dia alergi apa gitu. Jadi Ibu bisa tanyakan ke balitanya. Makanya itu perlu konseling dan edukasi tadi tuh di situ Baik. penyuluhan gitu. Jadi Ibu tanyakan lagi dulu apakah balita mempunyai alergi tertentu gitu ya. Kami sudah memilihkan menu yang bahan pangannya adalah risiko alerginya rendah. Jadi kita tidak pilih ada menu udang, tidak ada baik, jelas. gitu kan Ya. yang sering menimbulkan alergi itu seperti udang gitu ya Bu ya, Iya, makanan laut betul, kan. betul. Nah, Iya, ikan betul. pun kami gunakan lele atau ikan tawar seperti Air itu. tawar ya. Iya, air tawar Ataupun ya. kalau ikan laut biasanya ikan tuna yang kami gunakan. Itu kan Iya. juga risiko risiko Untuk alergi alerginya ke anak-anak tuh kurang gitu. minim. Iya. Jadi kami sudah Baik. pilihkan menu yang memang minim risiko alerginya seperti itu Baik. Bu. Baik, Ya. baik. Terima kasih banyak ya Bu ya. Terima kasih. Sama-sama Ibu Zuria. Assalamualaikum, izin bertanya Ibu dari Jati Jajar Ibu. Iya, silakan Bu Tias ya. Iya, betul Ibu. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Ibu, yang mau saya tanyakan, ini kebetulan saya juga baru perdana ini Bu, untuk terjun langsung di Ochan Barana. Nah itu yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita menemukan di sekitar kita tuh anaknya itu ya kalau dibilang tuh mendekati ambang stunting gitu loh Bu. Nah tapi qadarullah tuh sekarang kondisinya anak tersebut sedang tertular TB Ibu. Nah itu apakah kita memberikan makanannya itu berdasarkan khusus untuk TB atau maksudnya dibedakan begitu atau bagaimana Ibu? Kita tetap konsultasi gizinya tetap sama berarti ya. Nah itu bagaimana penanganan untuk yang pada saat Ochan ini Bu gitu? Karena pada saat minum obat itu memang berat badannya itu jadi turun gitu Bu. Gitu. Nah itu bagaimana yang harus kita lakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tias. Jadi sebelumnya saya ingin kembali membuka wacana lagi ya Ibu-Ibu Ochan ya. PMT kita ini adalah PMT untuk balita yang gizi kurang. Gizi kurang itu kita lihat dari standar status gizinya adalah berat badan menurut tinggi badannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah balita dengan berat badan kurang. Yang kita lihat dengan standar gizinya, indikator gizinya adalah status gizinya adalah berat badan menurut umur. Jadi yang di KMS tuh yang di bawah garis merah, nah itu ya, yang di bawah garis hitam. Nah itu tuh yang kita berikan PMT. Kemudian yang ketiga adalah balita yang berat badannya tidak naik, ya tidak naik ataupun tetap atau pokoknya yang status pertumbuhannya tidak naik, berat badannya tidak naik, berat badannya turun, berat badannya naik tapi tidak sesuai dengan KBM-nya. Nah, itu ya. Nah, itu kita berikan PMT ini. Jadi bukan hanya pada balita stunting. Itu yang pertama ingin saya luruskan dulu ya, Ibu-Ibu Ochan ya. Kalau balita stuntingnya tapi berat badan menurut umurnya normal, kemudian berat badan menurut tinggi badannya juga normal, itu kita tidak berikan PMT. Seperti itu.
Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan masalah yang ditanyakan oleh Bu Tias. Jadi, Ibu-Ibu Ocan, ini balita dengan masalah gizi ya, bukan, stunting saja gitu loh istilahnya ya, Bu. Jadi kalau stunting dia harus dengan berat badan kurang juga. Kemudian, kalau dia punya masalah TB misalnya, dia punya masalah TB berarti, kemungkinan balita ini juga punya berat badan, kurang, seperti itu biasanya. Ya, Betul. biasanya anak TB dia juga punya status gizi kurang, secara berat badan menurut umur ataupun berat badan menurut tinggi badan. Nah, bagaimana nih konseling gizinya? Seperti itu ya Bu Tias ya yang ditanyakan, apa yang harus diberikan? Konseling gizinya tetap tentang Tadi mulai makanan, Zoom di dekat itu kemudian angkat juga paru bisa diberikan tentang obat jam 2. TB-nya. Jadi obat TB-nya harus dimakan teratur, makanannya juga harus dimakan karena ini akan membantu proses penyembuhan anak ibu. Seperti itu. Karena dengan gizi yang baik, proses penyembuhannya akan lebih cepat lagi. Itu yang pertama. Kemudian apalagi harus makan semua bahan makanan ini, ibu nanti ini kan cuma 1 kali nih makannya. Nanti ibu makannya bisa nyontoh Bu, seperti ini. Jadi bahan makannya harus ada protein hewaninya, ada sayurannya, ada bahan makanan pokoknya, seperti itu. Ibu bisa sampaikan seperti itu Bu Tias, gitu. Ya, betul Ibu. Jadi nggak apa-apa ya Bu kalau misalkan ini kan masalahnya berat badan anaknya turun karena kasuistik ya Bu. Kasuistiknya Iya, nggak apa-apa, karena, tetap diberikan saja. jadinya Iya, karena nggak apa-apa ya Bu, kita tetap berikan walaupun sebenarnya sih memang ada karena porsinya sakit. tersendiri gitu Iya. ya, karena memang kasuistiknya karena anak ini sakit gitu. Jadinya memang mau nggak mau pasti konsultasi untuk masalah menu gizinya ini pasti akan berbeda gitu loh Bu dengan yang seperti biasa. Cuma untuk yang standar ini kita juga harus apa ya Bu ya? Apakah sebaiknya juga untuk sementara kita ikutkan dulu gitu, tetap dengan kontrol minum obatnya, lalu kemudian atau bagaimana Bu? Menunya dibedakan atau sama aja gitu Bu? Sama aja Bu, karena kan ini makanan Oke. tambahan ceritanya, bukan Baik. makanan inti. Ini kan makanan tambahan. Artinya apa? Kita memberikan tambahan dari yang makan seharusnya. Seharusnya dia mungkin sudah dapatkan konsultasi dari tenaga gizi. Misalnya dia berobat di rumah sakit, ya kan Bu? Nah, dia udah dapat nih, Ibu kan kalau TB itu sebenarnya prinsip makannya itu hampir sama Bu dengan anak gizi kurang. Apa? Tinggi kalori, tinggi protein, seperti itu. Karena dia butuh itu kan energi yang banyak gitu kan. Nah, yang, kita kasih ini adalah makanan tambahan gitu. Jadi makanan tambahan yang juga tinggi kalori seperti itu, tinggi protein juga. Jadi kita bisa sampaikan, ini contoh kan kita memberikan tuh kudapan sebenarnya Bu. Dalam 7 hari pemberian, 6 hari itu kita berikan dalam bentuk kudapan, dalam 7 hari itu 1 harinya itu adalah makanan lengkap dan 6 harinya adalah makanan kudapan. Jadi bukan makanan utama, karena apa? Karena kita hanya memberikan edukasi sebenarnya. Contoh makanan itu seperti ini, gitu. Baik Ibu, Gitu terima Ibu. kasih Bu arahannya. Sama-sama Ibu Tias, dengan senang hati. Baik, ada lagi atau cukup? Baik, jika cukup mungkin, ya, mungkin kalau sudah cukup silakan Bu Niar. Mau pakai ini atau Baik, terima kasih kepada Ibu Fajri yang sudah memberikan ilmunya dan tanya jawab yang sudah kita lalui bersama tadi ya untuk persiapan PMT lokal. Selanjutnya bersama kita sudah hadir Ibu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dr. Zakia atau Dr. Kiki yang akan memberikan statement ya atau arahan yang terakhir untuk kegiatan kita selanjutnya sekaligus menutup acara sore hari ini. Kepada Dr. Kiki kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Niar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk ibu-ibu cantik, ocan-ocan semua nih ojek cantik semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, bunda-bunda.
Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami sampaikan salam dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan. Sedang ingin bergabung, namun karena beliau sedang rapat di DPRD membahas tentang Universal Health Coverage tentang JKN, sehingga tidak bisa bergabung dengan kita. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita ya pada sore hari ini. Salam dari beliau. Beliau menyampaikan ucapan terima kasih ya setinggi-tingginya untuk kerja-kerja kolaborasi bunda-bunda sekalian yang luar biasa. Kami sampaikan alhamdulillah data stunting hingga Agustus 2023 ini sudah di angka 3,24% ya dari yang sebelumnya 3,48 di Agustus 2022 menurun 0,24% di 2023. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah hasil kerja kolaborasi tidak hanya pemerintah namun juga pastinya kontribusi bunda semua yang aktif di Pokja 4, di Posyandu gitu ya, untuk terus membantu peningkatan pelayanan kesehatan balita khususnya dalam penimbangan pemantauan tumbuh kembang secara berkala. Jadi kami ucapkan terima kasih atas dukungannya, kolaborasinya gitu ya. Dan harapan kita ke depan adalah mewujudkan Depok Zero New Stunting. Nah, untuk Zero New Stunting maka tidak hanya kita intervensi pada kelompok balita stunting saja, namun kelompok balita yang beresiko menjadi stunting diantaranya yang akan menjadi sasaran PMT kita, balita dengan gizi kurang, balita dengan berat badan kurang dan sangat kurang, balita dengan stunting dan masalah gizi kurang, dan balita yang tidak naik timbangannya dibandingkan bulan lalu. Ini juga yang harus kita intervensi sehingga harapan kita menjadi Depok Zero New Stunting bisa sama-sama kita capai ya. Kita ketahui PMT adalah salah satu intervensi spesifik yang perlu kita dorong dan pada kesempatan ini alhamdulillah Depok mendapatkan apresiasi dengan anggaran yang dituangkan dalam bentuk kegiatan yaitu pengadaan PMT ya. PMT lokal kenapa tidak pabrikan? Mungkin sudah disampaikan sebelumnya, kita ingin PMT lokal itu menjadi suatu kudapan makanan tambahan yang mudah dijangkau, yang mudah diakses, yang mudah didapatkan oleh ibu-ibu balita, oleh pengasuh, oleh mungkin neneknya dan sebagainya. Sehingga PMT ini menjadi suatu informasi yang didapatkan, yang mudah dibuat, mudah disajikan dan benar cara pemberiannya. Untuk itu, pembiasaan 28 hari ini menjadi suatu hal yang sangat penting karena program PMT kita 28 hari ya Bunda-bunda ya. Jadi mudah-mudahan pembiasaan pemberian PMT ini menjadi suatu hal yang penting untuk merubah perilaku. Karena berdasarkan data 25% saja stunting kita yang masyarakat miskin, 75%-nya tidak miskin. Artinya secara finansial, ekonomi sebenarnya mampu, hanya menyajikan makanan menjadi makanan yang gizi seimbang sesuai dengan konsep isi piringku itu yang harus terus ditingkatkan dan disinilah peran ibu-ibu sekalian, bunda-bunda semua sebagai Ocan Bananas yang akan menjadi distributor sekaligus yang terpenting adalah sebagai edukator ya tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita ya luar biasa. Terima kasih Dr. Gi Ihyani dan Uni Fajri yang sudah menyampaikan berbagi ilmunya tentang bagaimana melakukan edukasi, melakukan komunikasi antar pribadi dalam hal peningkatan gizi melalui perubahan pola makan. Ya mudah-mudahan ilmu pada hari ini dapat bermanfaat, dapat kita terapkan dan jika ada hal-hal yang masih bingung, masih perlu ditanyakan silakan dengan senang hati kami membuka channel untuk diskusi tanya jawab. Mangga jika ingin langsung ke petugas gizi di setiap puskesmas boleh, mau langsung ke dinas kesehatan juga dipersilakan. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran bunda-bunda semua. Mohon kontribusinya, kolaborasinya dan mungkin kami tidak bisa memberikan insentif yang besar, tidak bisa memberikan pengganti apa ya lelahnya gitu ya karena sejatinya ini semua mudah-mudahan jadi amal ibadah gitu buat kita semua. Adapun nanti ada sedikit yang dapat diberikan ini pun menjadi ikhtiar bagi kami untuk terus kami tingkatkan di kemudian hari ya. Mudah-mudahan bunda-bunda semua diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran ya dalam membina, mendampingi gitu ya dan mengedukasi para balita dan keluarganya khususnya sehingga mewujudkan bocah Depok yang sehat, prestasinya hebat dan stunting minggat.
Ya, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Saya lagi terima kasih. Selamat bertugas ya besok hari pertama. Nanti kita akan melakukan evaluasi. Silakan nanti bunda-bunda semua ingin menyampaikan masukan hasil kegiatan besok hari pertama ya. Pasti mungkin akan banyak hal-hal kendala teknis ya. Sebenarnya lancar, tapi jika ada mau dapat koordinasikan, disampaikan, kita cari solusinya sehingga penyelenggaraan 28 hari ke depan dapat berjalan dengan lancar, mewujudkan balita-balita Depok yang sehat, dan wujudkan Depok yang maju, berbudaya, dan sejahtera. Nah, mungkin demikian dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Sama-sama kita tutup pertemuan kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama mungkin ya dok ya? Ayo Lupa. kita foto bersama. Ibu buka kameranya. Ibu buka kameranya. Ibu-ibu cantik, udah masak apa nih sore ini? Masih Zoom ya? Belum masak. Belum masak, Bu. Masih Belum Zoom. masak. Masih ini ya. Nggak 1, fokus, Bu. ini dah. 2, 3. Kok gini sih? Lanjut. Udah. 1, 2, 3. Lanjut lagi dah. 1, 2, 3. Sudah dah. Sudah ya? Oke, Masya Allah. Itu kompak banget tuh, rame-rame kumpulnya Zoom-nya ya. Terima kasih Bunda semua. Sama-sama. Kita masak yuk udah sore. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Terima kasih.